Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat yang kita tidak mampu menghitung. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada tauladan kita, uswah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampailah kita pada pembahasan tentang manfaat apa yang bisa kita dapat kalau kita banyak mengingat nama Allah, menyebut nama Allah sebanyak-banyak. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurkum. Ingatlah aku, kata Allah, maka aku akan mengingatmu. Subhanallah. Hebat itu bukan ketika kita mengingat Allah, tetapi hebat itu ketika Allah yang mengingat kita. Subhanallah. Apa tanda bahwa Allah mengingat kita? Tanda bahwa Allah mengingat kita adalah ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah pernah menjumpai gurunya setelah sholat subuh. Ketika beliau menjumpai gurunya setelah sholat subuh itu zikir 1 jam lebih. Karena gurunya sedang berzikir, Ibnul Qayyim pun meninggalkannya. 2 jam kemudian Ibnul Qayyim menemui kembali gurunya. Dan ternyata gurunya masih tetap berzikir, menyebut nama Allah. Setelah ditunggu lama dan selesailah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dari zikir tadi, Ibnul Qayyim bertanya kepada gurunya, "Wahai guru, mengapa engkau sangat lama berzikir? Mengapa setelah engkau melaksanakan sholat subuh, engkau tidak segera pulang, tetapi engkau berzikir banyak menyebut nama Allah?" Apa jawab gurunya? Sesungguhnya zikir itu adalah kesaktianku. Subhanallah. Zikir itu adalah kesaktianku dan kekuatanku. Apabila aku meninggalkan zikir, maka hilanglah kekuatanku. Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang yang mengadukan kebekuan hati, kekerasan hatinya kepada Hasan Al-Basri. "Wahai Syekh Hasan Al-Basri, aku merasakan hatiku sangat keras, sangat beku." Apa kata Hasan Al-Basri? Rahimahullah. Kata Hasan Al-Basri, cairkanlah hatimu dengan zikrullah, dengan mengingat Allah. Ibadah yang langsung efeknya. Ibadah yang kalau kita sebut langsung masuk ke dalam hati. Efek ketenangan. Subhanallah. Efek kedamaian. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman, yang hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati bisa tenang. Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita dengarkan kalimat-kalimat indah ini. Zikir itu seperti pengisi rumah. Apabila tidak dilakukan maka rumah itu kosong. Subhanallah. Zikir itu adalah senjata untuk membunuh para pembegal dan pencuri yang akan menghalangi kita dari jalan Allah. Zikir itu adalah air yang akan memadamkan api yang ada di tengah-tengah perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan zikir penyumbat telinga akan hilang. Dengan zikir kebisuan lidah akan lenyap. Dengan zikir kegelapan mata akan hilang. Subhanallah. Dengan zikir kita akan mampu membunuh setan sebagaimana setan membunuh orang-orang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan zikir Allah akan memberikan kepada lisan kita keindahan-keindahannya sebagaimana Allah memberikan keindahan mata dengan memberikan cahaya. Kita tahu bagaimana Sayyidina Ali dan Fatimah pernah mengadukan kepada Rasulullah karena beratnya pekerjaan mereka. Lalu keduanya meminta kepada Rasulullah untuk memberikan khadimah, pembantu rumah tangga buat mereka berdua. Lalu apa kata Rasulullah? Wahai Fatimah, wahai Ali, maukah kalian aku berikan yang lebih baik dari itu semua?
Mereka mengatakan, tentu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian sebelum tidur membaca zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Bacalah zikir itu 33 kali sebelum tidur. Maka niscaya kalian tidak lagi membutuhkan pembantu itu. Apa yang terjadi kemudian? Setelah mereka biasa mengucapkan kalimat-kalimat zikir itu, mereka mengatakan, semenjak itu kami tidak membutuhkan lagi pembantu. Lihat bagaimana zikir itu bisa menguatkan tubuh kita. Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Zikir adalah ruh bagi amal-amal soleh kita. Maka orang yang tidak berzikir adalah seperti jasad yang telah kehilangan ruhnya. Subhanallah. Zikrullah adalah karunia Allah bagi kita. Zikrullah adalah ibadahnya. Yang dengan zikrullah itu, seluruh kesedihan, seluruh kesempitan akan terobati. Semoga kita menjadi orang yang banyak berzikir, dan semoga tayangan ini memberikan manfaat kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.